Belum lama ini, tepatnya di bulan Oktober tahun 2019, Simon Sinek menerbitkan sebuah buku berjudul Infinite Game. Buku ini jadi menarik karena memberikan perspektif baru tentang bagaimana kita melihat sebuah bisnis. Lalu apa kata pakar dan praktisi bisnis tentang Infinite Game ini? Dan bagaimana Anda bisa mengadopsinya untuk membuat bisnis Anda tetap terus bertumbuh dalam jangka panjang? Yuk, kita temukan jawabannya di video ini. Jadi apa nih yang dimaksud dengan Infinite Games? Sebelum kita jawab itu, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe di channel saya, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan pastikan Anda nonton sampai habis karena di ujung nanti saya akan tunjukkan satu siklus yang Anda harus ikuti supaya nanti bisnis Anda benar-benar bisa berjangka panjang. Ya, oke. Infinite Games. Kalau lihat dari bahasa, infinite itu artinya kan tidak terbatas, games itu permainan. Berarti Infinite Games adalah sebuah permainan yang nggak ada batasannya. Nah, lawan dari Infinite Games ini adalah Finite Games. Games atau permainan yang ada batasannya. Nah, membedakan keduanya mudah-mudahan membuat teman-teman jadi lebih paham apa yang dimaksud Simon Sinek tentang Infinite Games itu sendiri dan apa kaitannya dengan bisnis. Ya, yuk kita lihat Finite Games. Finite Games ini adalah sebuah permainan yang ciri-cirinya sebagai berikut. Pemain dari permainan itu udah jelas. Siapa yang main, siapa yang enggak. Gitu ya. Yang ada dalam pertandingan, mana yang di luar pertandingan, itu udah jelas. Kemudian aturan mainnya pun juga udah fix, tetap dari awal permainan sampai akhir permainan nggak berubah. Kemudian objektifnya juga udah disepakati, misalnya memasukkan bola dengan cara tertentu dan dapat skor tertentu dan nanti akhirnya di total di belakang yang skor paling banyak dia akan jadi pemenang. Maka contoh dari Finite Games itu adalah competitive sports, ya, olahraga kompetitif, basket, sepak bola, badminton, apapun itu. Ketika Anda main di Finite Games ini, maka fokus Anda adalah gimana Anda bisa mengalahkan pesaing Anda, lawan tanding Anda. Dan Anda akan mendapatkan kebahagiaan, joy ketika Anda membandingkan skor Anda dengan mereka dan itu terpaut jauh. Gitu. Nah, itu Finite Games. Sementara kalau Infinite Games itu beda karakteristiknya. Yang pertama, pemainnya itu ada yang kita ketahui, tapi ada juga yang kita nggak ketahui. Bahwa ternyata dia di bawah radar kita, ikut bermain, tapi kita nggak sadar. Yang kedua adalah aturan mainnya itu seringkali berubah tanpa kita ngeh. Gitu. Kita udah berupaya melakukan sesuatu, mencoba untuk mencapai suatu objektif tertentu, tiba-tiba aturannya berubah sehingga kita nggak lagi relevan. Dan kemudian karena permainan ini nggak punya batasan, waktu tertentu, dan lain sebagainya, akhirnya objektif dari permainannya itu adalah gimana caranya kita bisa semakin lama memainkan permainan ini gitu. Dan siapa yang bisa bertahan paling lama memainkan permainan ini ya dia sebenarnya pemenangnya gitu. Maka ketika Anda memainkan Infinite Games ini, fokus Anda adalah membuat diri Anda lebih baik dibandingkan kemarin. Ya, advancement itu yang membuat Anda bahagia ketika Anda sadar bahwa hari ini Anda bisa melayani pelanggan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Besok produk Anda lebih baik nilainya di mata pelanggan dibandingkan sebelumnya. Dan Anda bisa lakukan itu terus. Year after year, month after month, weeks after weeks. Ya. Nah, bisnis adalah contoh dari Infinite Games. Ya, kalau teman-teman coba perhatikan ya, dalam bisnis itu siapa sih yang jadi pesaing Anda, lawan tanding Anda itu ada yang Anda ketahui, ada juga yang enggak loh, apalagi zaman sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang kemudian akhirnya tergeser dari tahtanya oleh pemain yang 5 tahun sebelumnya nggak ada gitu. Yang dia terlalu kecil untuk diperhatikan gitu. Ya, contohnya apa? Hotel chain yang kemudian tergeser oleh Airbnb, transportasi kota tergeser oleh Uber. Ya, apalagi? Masih banyak lagi. Retail yang tergeser oleh e-commerce. Ya, itu semuanya pemain-pemain kecil dan sekarang di banking, misalnya di banking, fintech itu sudah mulai ikutan bermain itu yang sebelumnya itu adalah sebuah industri yang benar-benar diregulasi dengan sangat kuat. Nah, ini ada kaitannya sama yang nomor 2. Aturan mainnya ternyata kalau kita lihat dalam bisnis itu juga seringkali berubah loh. Bukan cuma sekedar aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah itu yang seringkali juga berubah-ubah, tapi juga bagaimana bisnis model itu dimainkan, bagaimana ekosistem bisnis itu dijalankan. Yang itu bisa berubah gitu. Operating modelnya juga berubah sehingga apa upaya yang sudah Anda lakukan dengan
keringat yang begitu banyak hari ini belum tentu relevan lagi besok karena aturan mainnya udah berubah, preferensi pelanggan udah berubah, pemain-pemainnya udah berubah, cara memainkannya udah berubah. Gitu. Itu kan bisnis kan. Gitu. Dan sekali lagi kalau Anda membuat bisnis itu kan Anda nggak kasih tanggat waktu berakhirnya kan. Jadi saya dirikan tahun ini dan bisnis ini akan saya jalankan sampai tahun siang itu kan nggak ada kan. Anda pengen bisnis Anda bergerak selama-lamanya kan. Nah, itulah kenapa bisnis menjadi disebut sebagai infinite games. Ya. Nah, ini yang penting. Tolong disimak. Sayangnya, walaupun kita tahu bahwa namanya bisnis itu sebenarnya infinite games, tapi ternyata pelaku bisnisnya seringkali punya mindset yang finite, yang terbatas. Dan ini bikin masalah. Nah, ini saya gunakan sebuah metrik dari Reza Ghiabi ya. Dia seorang entrepreneur dari Iran, dia juga investor dan aktivis, dia TED speakers juga, yang menunjukkan apa yang terjadi ketika kita kombinasikan antara game yang finite dan infinite dengan players-nya yang itu punya mindset finite dengan infinite gitu. Ya, sekarang kita lihat ini adalah matriksnya, kita fokus di kiri atas dulu. Pemainnya ternyata finite cara berpikirnya. Tapi permainan yang dimainkan juga finite. Nah, ini klop sebenarnya. Kenapa? Karena memang permainannya jelas ada batasannya, aturan mainnya juga fix, itu kan objektifnya udah disepakati, dan mindset ini juga begitu, bahwa aku main tuh sebenarnya tuh jangka pendek loh, tenggat-tenggat waktu tertentu loh, gimana caraku bisa kalahin pesaingku loh, ya udah akhirnya win on lose, dan itu bagian dari permainannya kan, dan fine. Ya. Nah, yang nggak fine adalah ketika si players yang punya finite mindset ini bermain infinite games. Nah, ini yang bikin masalah. Kenapa? Karena orang itu pasti akan stres, frustasi dia bahkan nantinya. Kenapa? Karena si pebisnis yang mindsetnya finite tadi, dia mencoba memainkan permainan yang di situ aturan mainnya itu nggak jelas sebenarnya, berubah-ubah gitu. Dan pemain yang finite itu kan dia masuk ke dalam pertandingan, dia berasumsi bahwa aturan mainnya akan fix sampai nanti ujung permainan, pemainnya akan sama. Ternyata begitu dia main di sana, dia kaget. Kenapa di tengah jalan aturan mainnya diubah? Kenapa di tengah jalan tiba-tiba ada pemain baru yang nggak ngomong-ngomong di awal? Dan ini kok kayaknya nggak ada habisnya sih, nggak ada tenggat waktunya sih. Kita terus berperang dengan perubahan-perubahan yang ada tanpa ada ujungnya. Stres, frustasi dia. Ya. Nah, mudah-mudahan Anda nggak menjadi bagian dari orang ini loh ya. Ya, karena bisnis jadi nggak nikmat bagi Anda nantinya. Nah, sementara kita lihat kalau misalnya players-nya itu punya mindset yang infinite, tapi permainannya finite. Nah, ini juga lucu ya. Kenapa? Karena dia pasti akan main permainan itu bukan untuk mengalahkan lawan, kan infinite mindset-nya ya. Tapi untuk kenikmatan sendiri, supaya saya bisa lebih baik dibandingkan kemarin. Maka peluangnya besar dia akhirnya mencoba untuk mengubah aturan mainnya gitu, supaya membuat dia bisa semakin baik dibandingkan sebelumnya gitu. So, game changer lah dia. Nah, yang ideal tentu saja adalah kalau Anda pebisnis, Anda punya mindset yang infinite juga. Maka yang terjadi adalah advancement. Anda akan bertumbuh, Anda akan melompat. Ya. Anda akan bisa selalu lebih baik dibandingkan yang lain, bukan karena Anda sibuk membandingkan dengan yang lain, karena Anda sibuk membuat diri Anda lebih baik dibandingkan diri Anda sendiri sebelumnya. Anda selalu mencoba untuk melayani pelanggan Anda lebih baik dibandingkan sebelumnya, menciptakan produk layanan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan ini terus Anda lakukan, week after week, month after month, year after year. Nggak ada berhentinya, dan itu menjadi bagian dari sistem dan budaya di perusahaan Anda. Nah, perusahaan yang seperti inilah yang dimainkan oleh infinite players yang akan bisa bertahan dalam jangka panjang. Ya. Oke, ini ada quote dari Jose Cantera, dia adalah seorang expert strategi dan transformasi yang saya senang banget sama quote-nya ya. Dia bilang begini, "Business is an infinite value game based on hugely improving people's life at a profit." Bisnis itu, kata dia, adalah sebuah permainan nilai yang nggak terbatas. Berdasarkan upaya kita untuk secara masif meningkatkan kualitas hidup orang lain, yang mana di situ kita bisa menghasilkan sebuah profit. Wah, keren ya. Jadi yang utamanya adalah improving people's life, yang itu gak ada batasnya, terus-menerus. Dan dalam prosesnya, kita bisa dapetin profit. Waduh, nikmat banget rasanya ya. Maka bagi teman-teman nih, para pelaku bisnis, atau Anda seorang business development professionals di perusahaan, ketika Anda nanti mulai bangun bisnis, maka pasang mindset yang infinite.
Sadari bahwa bisnis yang Anda bangun ini nggak punya tenggat waktunya, dan semakin lama bisnis yang Anda bangun ini bisa bertahan, maka semakin bagus. Kemudian, sadari juga bahwa aturan main dan batasan-batasan itu selalu berubah setiap saat. Maka Anda harus siap untuk beradaptasi, melakukan adjustment dan iterasi. Dan sadari juga bahwa pemainnya itu nggak semuanya Anda ketahui loh. Siap-siap dengan pemain baru yang masuk. Maka kalau Anda punya mindset itu, maka niscaya Anda lebih siap untuk memastikan bahwa bisnis Anda bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini ada sebuah siklus yang dibuat oleh Jose Cantera yang menurut saya menarik banget ya. Ketika Anda mulai sebuah bisnis, maka pasti Anda mulai dengan envisioning. Ini bisnis mau dibawa kemana? Apa sih kontribusi yang Anda ingin berikan kepada customer Anda, kepada dunia? Dan kemudian Anda mulai melakukan beragam inovasi untuk melahirkan produk atau layanan atau bisnis model yang itu punya value tinggi bagi si pelanggan. Dan ketika Anda mulai jalani bisnis itu, berinteraksi dengan pelanggan, Anda pun buka mata, buka telinga untuk belajar. Karena pasti ada perubahan yang tengah terjadi. Entah preferensi dari pelanggan Anda berubah, atau mungkin market rule-nya, aturan main di market itu juga berubah, yang bisa jadi membuat produk atau layanan Anda bisa nggak relevan lagi nantinya. Maka apa yang Anda lakukan? Anda pun ikut berubah, ngikutin dengan situasi yang ada. Anda berevolusi bisnisnya. Bukan hanya produk atau layanan, bisa jadi bisnis model Anda berevolusi. Ya. Dan ketika Anda melakukan evolusi itu, pasti di saat itu Anda mulai membuat visi yang baru. Kalau gitu next step dari perusahaan saya itu akan jadi seperti apa ya? Nah, habis itu terlihat ya siklusnya akhirnya berputar lagi. Kemudian Anda lahirkan inovasi lagi dan seterusnya. Dan ketika Anda mainkan siklus ini, maka inilah yang akan membawa perusahaan Anda untuk tetap bisa bertahan dalam jangka panjang. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.